saya tidak salah baca, di dalam surat wasiat itu ditulis bahwa kamu hanya ditunjuk sebagai karyawan dengan gaji 3 juta sebulan di perusahaan yang sepenuhnya milik Dewi Fortuna. Ya? Maaf Bu, Ibu cari saya? Tolong buka pintu lebih lebar. Ambil papan nama ini dan buang di tempat sampah. Pak Raja cuma karyawan di sini, bukan pimpinan. Lakukan apa yang saya bilang. Iya. Sebentar lagi saya ingin lihat papan nama ini di tempat sampah. Iya Bu. Kita pulang. Dunia belum kiamat. Mereka boleh-boleh saja memenangkan pertempuran. Tapi kita akan memenangkan perang. Saya tidak akan tinggal diam sebelum membalas penghinaan ini. Mama tahu, mereka pasti tidak akan tinggal diam setelah kejadian barusan. Dia pasti akan berupaya untuk melakukan apapun. Karena itu jangan sekali-sekali kamu menerima telepon dari mereka. Raja nggak bakal berani telepon kita lagi, Ma. Raja memang mungkin tidak punya keberanian itu. Tapi istrinya, dia pasti akan mendorong Raja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, situasinya akan jadi begini. Dan juga saya nggak bisa bayangkan saya hanya jadi karyawan dalam perusahaan yang ditinggalkan oleh almarhum papa saya. Tapi dalam surat wasiat ini sudah jelas, Anda memang tidak memiliki hak lebih besar daripada jadi karyawan. Kalau hanya berpegang dengan surat wasiat itu, memang, Pak. Tapi surat wasiat itu sendiri sangat janggal. Saya tidak melihat kejanggalan dalam surat ini. Kejanggalannya memang bukan dari surat wasiat itu, Pak. Tapi dari latar belakang surat wasiat itu. Suami saya ini adalah anak sah dan darah daging satu-satunya dari almarhum Baskoro. Sementara Dewi anak dari bayi yang dipungut di bak sampah. Ini, Pak. Ini surat pengakuan dari orang yang membuangnya di bak sampah. Dalam map itu juga ada kopi surat adopsi anak pungut itu. Ini tidak mempengaruhi kekuatan surat wasiat ini. Hak atas Dewi Fortuna tidak bisa diganggu-gugat. Dalam surat itu, status Anda ataupun Dewi tidak disebut-sebut sebagai anak atau bukan. Kelihatannya Pak Baskoro telah memperhitungkan kemungkinan akan gugatan Anda. Tapi Pak, pasti ada cara untuk menggugat keabsahan surat itu. Atau mungkin kita bisa menuntut bahwa surat itu dibuat di bawah tekanan atau bujukan. Maaf Susandra, kalaupun Anda akan melakukan itu, masalahnya tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Bahkan kemungkinan besar Anda akan salah. Jadi Bapak nggak usah membantu. Masalahnya bukan bisa atau tidak. Tetapi karena kode etik profesi, saya tidak bersedia berakrobat untuk mencoba mematahkan kebenaran. Loh, Bapak kan pengacara. Mungkin sikap saya aneh bagi Anda. Tapi jangan samakan saya dengan rekan-rekan saya yang lain yang menghalalkan segala cara untuk mencari kekayaan. Apa saran Bapak? Daripada berperkara kemudian kalah, lebih baik mengalah. Dengan mengalah, kemungkinan Anda dapat mencari jalan untuk kompromi. No way, saya hanya mau
mengalah di depan opa kamu. Tapi saya tidak mau melakukan kompromi sama kamu. Gimana kalau Opa menanyain kamu? Bilang saja sama opa kamu kalau saya lagi nggak enak badan. Kesel amat sih. Kamu yakin? Opa mau percaya? Dia mau percaya atau tidak percaya, itu bukan urusan saya. Saya nggak suka dengan ada kamu yang selalu meninggi kalau bicara. Lalu kamu maunya saya bicara lemah, lembut seperti Dewi. Yang kalau bicara selalu raja, tapi berhasil mendapat kamu dari kepemilikan perusahaan bapak kamu dan hanya menjadikan kamu sebagai karyawan. Saya nggak minta kamu seperti dia. Saya minta kamu seperti seharusnya seorang istri. Istri yang nerimo. Istri yang harus bersyukur menerima kekalahan kita. Kalau saja kamu tidak selalu merasa benar, setidak-tidaknya hari ini kita memiliki separuh dari perusahaan. Oh, jadi kamu menyalahkan saya atas kegagalan kamu menyingkirkan anak pungut itu. Dia pasti sedang pesta pora sekarang. Dan kamu seharusnya mencari jalan keluar untuk menghentikan pesta kemenangan anak haram dari tong sampah itu. Halo? Raja, jadi nggak ngajak Mama makan malam di luar? Oh, jadi, Mah. Mama siap-siap aja. Mama sudah siap dari tadi, Raja. Tinggal tunggu dijemput. Iya, sebentar ya, Mah. Ya udah, Mama tunggu ya. Cepetan ya. Oke, Mah. Sandra? Mau kemana kamu? Pulang. Pulang? Pulang kemana? Ini kan rumah kita. Rumah kita. Ini kan cuma apartemen yang kamu sewa untuk sementara. Kamu lupa, status kamu sekarang cuma karyawan kecil. Sebentar lagi kamu juga harus pindah dari sini. Karena kamu gak akan mampu bayar sewanya. Mungkin kamu bisa lebih lama lagi tinggal di sini. Kalau kamu bersetuju menyembah Dewi, mohon dia untuk membayar sewanya. Tapi saya gak akan mau hidup di bawah atap belas kasihan. Sandra, saya mohon jangan pergi. Sebutkan satu alasan yang bisa membuat saya tidak pergi. Saya sayang kamu. Ini bukan waktunya untuk mengumbar kata-kata manis. Demi kamu, saya akan rebut kembali hak saya atas warisan Papa dengan cara apapun. Saya bersumpah demi apapun, saya nggak akan menyerah sebelum semua warisan jatuh ke tangan kita. Saya tahu kelemahan dia, Ma. Dia paling takut kalau saya tinggalin. Mama dulu juga pernah punya keyakinan seperti itu. Tapi nyatanya papa kamu pergi meninggalkan Mama. Tenang, Ma. Mama itu belum kenal luar dalamnya Arya. Arya itu sama sekali nggak seperti Papa. Bagi saya, Arya itu cuma seperti yoyo yang bisa saya lempar dan saya tarik sesuai dengan keinginan saya. Ini bukan hanya masalah Arya, tapi juga menyangkut opanya. Saya berani taruhan satu telinga saya, Ma. Sekarang ini, pasti Arya sedang menyampaikan sejuta alasan kepada opanya kenapa saya tidak datang ke sana. Bagus, ada kemajuan. Jangan kasih saya angin surga. Hah? Itu bukan angin surga, Opa. Kondisi Opa sudah banyak kemajuan. Buktinya Opa sudah bisa mulai marah lagi. Ngapain malam-malam ke sini? Saya mau tidur di sini nemenin Opa. Loh, istrimu? Ami sedang gak enak badan, sedang istirahat di rumah, makanya nggak ikut ke sini. Istrimu sakit, kamu malah kemari. Ami itu cuma masuk angin, Opa. Terus terang, Opa tidak suka kamu menikah sama Ami. Tapi dia sekarang adalah istri kamu. Suka atau tidak suka, Opa harus menerima sebagai suatu kenyataan.
Tapi Opa tidak mau menomorduakan dia. Sebab dia adalah tanggung jawab utama kamu. Tapi kan saya nggak bisa meninggalkan Opa sendirian. Oh, siapa bilang Opa sendirian? Baru 1-2 hari kamu tinggal di luar rumah ini. Kamu sudah lupa? Di rumah ini banyak pembantu. Opa, saya nggak mau orang mengira sejak saya punya istri, lalu saya melupakan Opa. Peduli apa perkiraan orang, Arya? Yang penting isi hati kita. Opa juga tidak peduli perkiraan istri kamu kalau Opa pura-pura sakit hanya untuk menghalangi bulan madu kalian. Apapun kata dia, Opa merasa bersalah. Karena sakit pada waktu yang tidak tepat. Sehingga akibatnya kamu mengecewakan istrimu yang sudah membayangkan bulan madu melilingi dunia. Mungkin kamu menganggap sikap Opa ini kontroversial. Tapi sudah kukatakan tadi, sekali kamu sudah menikahi dia, kamu harus menerima dia sebagai istrimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Soal apakah Opa tidak suka sama dia, itu masalah Opa, bukan masalah kamu, Arya. Dokter, tolong seret dia supaya kembali ke istrinya sebelum makan malam. Kalau tidak, terpaksa saya lakukan sendiri. Saya pulang dulu, Opa. Arya, saya tidak berniat untuk kasih salam buat istri kamu. Tapi sebagai seorang suami, kamu berhak sedikit berbohong. Bilang sama dia ya, ada salam dari Opa. Permisi, Om. Tunggu. Ya, Opa. Jangan bilang sama istrimu bahwa kamu pulang karena saya usir, ya. Bilang sama dia, kamu pulang karena sadar bahwa tempat yang paling tepat adalah di samping istrimu. Kalau kamu mau berbulan madu, silahkan kapan saja. Seperti kata angin surga barusan, bahwa kondisi Opa ada kemajuan. Selamat malam, Opa. Malam. Kasihan itu anak. Sikapmu membuat dia bingung. Itu karma untuk dia. Sikap dia membuat saya bingung. Seharusnya kamu nggak perlu bingung. Kamu nggak tanya kenapa saya pulang lagi. Kamu juga nggak tanya bagaimana kondisi Opa. Lalu kamu bilang saya nggak perlu bingung melihat sikap kamu yang seperti ini. Saya ngantuk, saya mau tidur. Ngapain saya harus basa-basi sama kamu hanya untuk menyenangkan kamu? Itu hanya akan merusak diri saya saja. Saya tahu kamu masih kesal karena bulan madu kita tertunda. Tapi kalau kamu berpikir wajar aja. Kamu bisa kasih tahu sama teman-teman kamu kalau Opa itu mendadak sakit. Saya sudah putuskan. Kita berangkat bulan depan. Kenapa mesti bulan depan? Bilang saja tahun depan, abad depan, atau batas sama sekali. Buat saya nggak ada bedanya kok. Kenapa sih? Kamu harus bersikap sinis begini? Oh, jadi saya harus belajar sama kamu bagaimana cara saya bersikap. Dengan latar belakang pendidikan saya merasa berhak bahwa saya ini cukup terpelajar. Oke? Ami. Sudah, saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Dewi. Ya, Ma. Kamu mikir apa lagi?
Dewi mesti ngapain hari ini, Ma? Mama tidak harus menjawab pertanyaanmu. Justru Mama yang harus bertanya sama kamu. Apa kamu tega mengecewakan harapan almarhum Papa? Mama tahu, hari pertama pasti membuat kamu merasa canggung. Mama jadi ingat waktu kamu kecil dulu. Hari pertama kamu masuk sekolah, kamu bingung seperti ini. Sepertinya Mama harus mengulang sejarah. Mama harus mengantar kamu ke kantor, seperti Mama mengantar kamu ke sekolah dulu. Terus kamu ngapain sekarang bengong? Cepetan kamu mandi, ganti pakaian, terus ke kantor. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ya, masuk. Mimpi apa saya semalam? Loh, saya nggak tahu, Ndoro. Saya kira kamu Dewi. Surya. Sejak awal saya sudah menduga bahwa kamu sakit karena kangen sama Dewi. Mungkin. Kenapa kamu tidak coba telepon dia? Saya tidak mau mengganggu pikiran dia. Papanya masih sakit. Kamu kan bisa tinggal bilang sama saya, di rumah sakit mana papanya dirawat. Begitu ada kesempatan, saya akan tanya sama dokter yang merawatnya. Kalau kamu kebetulan ketemu dia di rumah sakit, bilang salam saya untuk dia. Tapi jangan bilang kalau saya sakit, ya. Saya tahu. Kamu kan sudah bilang bahwa kamu tidak mau mengganggu pikiran dia. Ingat sama mama kamu. Mulai sekarang, kamu harus melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh almarhum Papa. Silakan duduk dan mulai berpikir seperti Papa memikirkan kemajuan perusahaan ini. Ayo. Duduk, Dewi. Ayo duduk. Ma. Mama mengerti perasaan kamu. Tapi pada waktu ini, inilah yang harus kamu lakukan. Kamu harus ingat, waktu terus bergerak, dan waktu akan meninggalkan orang yang tidak bisa mengikuti gerakannya.
Duduk sayang, Mama bilang duduk. Kalau itu raja, Mama yang akan menghadapinya. Karena Mama adalah ibunya. Sekarang, kamu persilakan siapapun tamu itu. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, saya tidak memberitahu terlebih dahulu bahwa saya harus ke Jawa Timur. Proyek kita di sana ada sedikit masalah. Tapi sekarang alhamdulillah persoalannya semuanya sudah beres. Kami justru yang harus minta maaf. Karena kami seperti masuk tanpa izin. Padahal sejak suami saya sakit, Pak Hanafiah yang dipercayakan untuk memikul tanggung jawab di perusahaan ini. Saya malah merasa lega kalau Non Dewi yang duduk di sini. Mungkin Sari sudah melaporkan persoalan yang terjadi selama Pak Hanafiah tidak di tempat. Baru sebagian. Silakan duduk, saya akan gamblangkan persoalannya. Menurut Mama, masalahnya sekarang sudah gamblang. Tapi yang Mama heran, kok waktu itu kalian diam aja sih? Sandra juga sebenarnya nggak mau diem, Mah. Tapi itu kan raja harus bertindak. Ini dia malah karena ketakutan. Bukannya takut. Seandainya di sana nggak ada Mama, pasti saya udah lempar anak sampah itu keluar jendela. Lalu apa rencana kalian sekarang? Mencari jalan untuk melemparkan anak sampah itu keluar dari masa depan kita. Itu baru semangat namanya. Semangat saya saja tidak cukup, Om. Om kan sudah tahu semua seluk-beluk perusahaan ini. Saya memerlukan bantuan Om. Om selalu siap memberikan bantuan. Kalau gitu, anggap aja saya di sini sebagai seorang trainee, Om, bukan sebagai seorang pimpinan. Dalam beberapa hal, saya setuju. Tapi untuk urusan intern, seharusnya tetap sebagai pimpinan. Kalau ada relasi dan karyawan, seharusnya tidak perlu memanggil saya Om. Begitu juga saya akan memanggil Ibu. Dan Raja tetap harus kembali kerja di sini. Sesuai dengan surat wasiat Papa. Kalau begitu, saya akan mengirimkan surat pemberitahuan hari ini juga kepada Pak Raja. Selamat siang, Bu. Siang. Cari siapa ya? Ini kediamannya Pak Raja. Betul. Ini ada surat untuk Pak Raja. Makasih, Bu. Surat apa sih? Panggilan dari kantor kamu. Anak pungut itu yang menandatangani surat untuk saya. Apa-apaan ini? Ini penghinaan namanya. Saya rasa itu bukan penghinaan. Lalu
tindakan anak haram dan anak pungut itu mengirim surat panggilan buat mantu kita dan menganggap mantu kita sebagai pegawai biasa. Apa itu sebuah sanjungan? Mengingat kronologis permasalahan yang kamu ceritakan sama saya, Dewi itu hanya sekedar melaksanakan apa yang diamanatkan oleh almarhum Baskoro. Tidak lebih dan tidak kurang. Cukup. Orang gagal seperti kamu tidak berhak memberi penataran kepada saya. Ini urusan saya, Sandra, dan Raja. Bukan urusan Papa. Saya bingung melihat sikap kamu. Kenapa kamu bingung? Ikutin aja saran Mama. Jangan pedulikan panggilan kerja itu. Kalau saya nggak penuhi panggilan itu, terus saya dipecat lagi, bagaimana? Ya kamu harus berani ngambil resikonya dong. Itu namanya gambling. Betul. Sebab sekali kau mengalah, kamu akan diinjak sepanjang sisa hidup kamu. Tunduk berarti mundur. Dan tidak ada cerita untuk mundur. Kalau mau tetap jadi suami saya, kamu harus berani gambling. Saya mau jadi istri kamu karena kamu adalah pewaris, bukan karyawan yang hidupnya dijatah dengan gaji bulanan. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang. Dokter Karim. Betul, saya Iqbal. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya hanya mau tanya tentang keadaan Pak Baskoro. Apakah dia masih dirawat di sini? Maaf, Bapak siapa? Saya kenalan Pak Baskoro dulu. Ada kenalan saya bilang bahwa Pak Baskoro dirawat di sini. Beliau sudah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Sekitar 2 minggu yang lalu. Sewaktu meninggalkan rumah sakit, kondisinya sudah cukup baik. Tapi sewaktu di rumah, dia mendapat serangan lagi dan sudah tidak tertolong. Terima kasih atas informasinya. Untuk mencapai keinginan, kamu itu harus sabar. Jadi kamu jangan terlalu menekan Arya. Saya tidak punya niat untuk menekan Arya, Ma. Tapi Arya itu harus dipelonco. Supaya dia semakin tunduk sama kemauan saya. Loh, Arya kan sudah tunduk sama kamu. Jadi kamu nggak perlu lagi pelonco dia. Lagi pula yang memegang kunci masa depan kalian kan masih tetap opanya. Saya akan ikuti saran Mama untuk menghadapi opanya. Saya akan bersandiwara di depan opanya. Tapi di sisi lain, saya akan tetap mendorong Arya supaya dia lebih berani untuk merubah sikap opanya terhadap saya. Saya merasa baru sekali ini menunggu kamu datang. Tumben, pasien keras kepala seperti kamu menunggu-nunggu kedatangan dokter cerewet seperti saya. Bagaimana? Kamu sudah sempat mencari informasi tentang ayahnya Dewi? Pak Baskoro itu sama dengan kamu. Dia memilih dirawat di rumah. Dan kondisinya memerlukan sangat banyak perhatian. Untuk itu saya hargai kebijaksanaanmu dengan tidak mengganggu Dewi. Untuk sementara ini. Saya kecewa mendengar berita ini. Tapi saya harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah berbuat sesuatu yang tidak menjengkelkan seperti selama ini.
masuk. Selamat malam, Opa. Malam. Malam, Om Iqbal. Malam. Opa, maaf ya, saya agak terlambat. Tadi sebelum kesini saya ada pertemuan untuk menyesuaikan polisi perusahaan kita dengan kebijaksanaan pemerintah yang baru. Bagus, bagus. Opa cuma pesan ya, jangan terlalu banyak menuntut dan jangan terlalu banyak berharap dulu, karena roda pemerintahan baru saja mulai. Iya, Opa. Saya cuma mampir bentar ke sini, cuman mau lihat kesehatan Opa bagaimana. Habis itu saya harus pulang karena Ami masih nggak enak badan, Opa. Siapa bilang Ami kurang sehat? Dia ada di sini sejak tadi, malah nemanin Opa makan. Dia di kamar sekarang. Saya nggak tahu kalau dia sudah baikan. Rupanya kamu perlu ditatar untuk menjadi suami yang baik dan lebih tahu banyak tentang istrimu. Baiklah, kalau begitu saya mandi dulu, Opa. Nanti saya balik ke sini lagi sesudah mandi. Manusia kadang-kadang aneh. Untuk dapat izin mengemudi, harus sekolah dan ada ujiannya. Dan untuk mendapatkan surat menikah, urusannya jauh lebih mudah. Biasi, Dalam? tolong bikinkan 2 cangkir teh hangat, antar ke teras belakang. Lalu tolong panggilkan Bu Ami. Saya, Den. Ya, segera ya. Iya, ya, Den. Tehnya, Den. Biasi, saya kan sudah bilang tadi di dapur, 2 Biasi, 2. Saya sudah bikin 2, Den. Tapi Den Ami bilang, katanya pagi ini dia nggak mau minum. Ya udah Biasi ke belakang lagi. Saya, Den. Apa saya harus menyembah-nyembah kamu untuk bisa bicara? Siapa yang melarang kamu untuk bicara? Kamu memang gak melarang saya, tapi sikap kamu seolah-olah kamu menghindar dari saya. Tadi malam saya baru pulang jam 8, kamu sudah tidur. Gak biasanya kamu tidur jam segitu, Ami. Tadi saya baru bangun, kamu buru-buru masuk kamar mandi. Saya ajak minum teh, kamu malah menolak. Apa sih maunya kamu? Saya nggak mau apa-apa. Cuma selain nggak selera aja minum teh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.